Halo semua, perkenalkan nama saya Denada Luisa Manafe, mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 5, strategi pembelajaran aktivitas ekonomi, perkembangan teknologi, dan permasalahan sosial. Pada modul ini akan dibagi atas 3 kegiatan belajar, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran pada materi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang kedua, strategi pembelajaran pada materi perkembangan teknologi, yaitu produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, strategi pembelajaran pada materi mengenal permasalahan sosial. Pada materi ini, guru merenung sejenak apakah anak pernah dibawa orang tua ke pasar? Jawabannya hampir 100% pernah ke pasar. Nah, selanjutnya guru meminta salah satu siswa untuk bercerita pengalaman diajak orang tua pergi ke pasar. Anak dapat bercerita apa yang dilihat, dibeli, dan juga dilakukan di pasar. Setelah anak bercerita, guru dapat bertanya, mengapa kita perlu pergi ke pasar? Tentu saja pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan. Nah, dari situ guru dapat menggali kebutuhan pada umumnya dan tulis daftar kebutuhan pada umumnya di papan tulis. Setelah daftar kebutuhan manusia pada umumnya ditulis di papan tulis, setelah itu guru dapat mengajak siswa berpikir setiap kebutuhan manusia. Apakah setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi? Misalnya, ada siswa yang menginginkan sepeda, tetapi mengapa ia tidak dapat membelinya? Atau ada yang menginginkan permata, tetapi ia tidak dapat memiliki. Setelah pertanyaan berkembang, guru dapat mengurai logika bahwa sumber daya yang kita miliki terbatas. Tidak semua orang punya kesempatan untuk memilikinya. Untuk itu, orang-orang harus berusaha dengan cara berjualan, bekerja, menawarkan dasar, dan juga lain-lain. Karena ada keinginan untuk memiliki, maka lahirlah tindakan ekonomi. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang besar, orang-orang berusaha semaksimal mungkin. Kembali lagi, untuk menyampaikan materi ini, guru dapat menunjukkan gambar tradisional. Selanjutnya, guru mengajak siswa diskusi atau tanya jawab tentang prinsip tindakan ekonomi yang dianggap berlaku umum, yaitu yang pertama, hemat. Artinya kita tidak boros adalah penggunaan Artinya, yang pertama hemat, artinya kita tidak boros dalam penggunaan bahan bakar, listrik, bahan baku, dan juga biaya. Pengusaha yang bersikap hemat akan mendapatkan barang yang berkualitas, sehingga dapat membantu masyarakat sebagai konsumen. Yang kedua, bertindak rasional. Tujuannya agar tidak merugi. Dengan bertindak rasional artinya berusaha yang baik, tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada perhitungan. Ketiga, selalu menentukan skala prioritas. Dengan menentukan skala prioritas akan diperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, bertindak prinsip cost dan benefit. Cost artinya biaya, sedangkan benefit artinya manfaat. Tindakan ekonomi harus menghitung berapa besarnya biaya dan berapa besar manfaatnya. Jika tidak melakukan perhitungan, maka tidak diketahui keuntungan sebenarnya dari usahanya. Secara umum, kegiatan ekonomi dibagi 3, yaitu kegiatan produk. Secara umum, kegiatan ekonomi dibagi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan membuat suatu barang atau menambah nilai sesuatu barang atau jasa. Memproduksi barang diperlukan faktor alam. Tenaga kerja, modal, dan juga pengusaha. Oleh karena itu, faktor produksi tidak mudah diperoleh. Para pengusaha atau produsen harus senantiasa menerapkan prinsip ekonomi, yaitu yang pertama, memproduksi barang yang berkualitas tinggi. Yang kedua, memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, memproduksi barang yang harganya terjangkau masyarakat. Yang keempat, memproduksi barang yang dengan biaya seminimal mungkin. Yang kelima, menguraikan teknologi
tepat guna, dan ramah lingkungan. Berbeda dengan prinsip para produsen, para distributor atau pedagang perlu memperhatikan prinsip distributor, yaitu yang pertama, menjual barang yang dibutuhkan dan sesuai dengan selera masyarakat. Yang kedua, menjual barang yang berkualitas baik. Yang ketiga, menggunakan saluran distribusi yang tepat. Yang keempat, memberi pelayanan yang baik. Yang kelima, memberi pelayanan yang purna jual yang memadai. Yang keenam, membeli barang semurah mungkin agar memperoleh keuntungan yang memadai dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Sebaiknya bagi konsumen melakukan prinsip ekonomi sebagai konsumen, yaitu yang pertama, harus dapat membeli barang dan jasa yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, harus dapat membeli barang dan jasa yang berkualitas atau bermutu baik dan terjamin. Yang ketiga, harus memperhatikan jumlah uang yang dimiliki. Jangan sampai terlalu banyak atau utang, karena pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Yang keempat, belilah barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperluas, yaitu dapat bermanfaat bagi orang lain. Artinya, bukan semata-mata karena untuk kemewahan atau ingin dihormati oleh orang lain, tetapi ada keinginan untuk membantu orang lain. Untuk materi ekonomi, tentu guru sudah harus menguasainya. Tetapi di sini bagaimana guru mendidik anak untuk bermoral atau berbuat baik. Dia melakukan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini adalah misi guru dalam sejumlah ciri-cirinya, yaitu yang pertama, jujur. Apapun usahanya, setiap orang harus jujur. Jika tidak jujur, dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bermoral. Contohnya seorang pedagang, kain mengetahui kainnya sobek, tetapi ia tidak memberitahu calon pembeli. Nah, pedagang itu sudah dikatakan tidak jujur. Yang kedua, memenuhi janji. Dengan memenuhi janji, kegiatan ekonomi dikatakan berjalan lancar. Jika berjanji mengirim barang jam 10 pagi, maka harus mengirim di jam itu atau sebelum. Yang ketiga, menghargai waktu. Ada kata mutiara, waktu adalah uang. Di tempat lain juga mengatakan waktu bagaikan pedang. Jika tidak digunakan dengan baik, waktu akan memenggal. Artinya, dengan sikap menghargai waktu, orang akan berusaha terus-menerus berbuat baik dan bermanfaat sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Yang keempat, menghargai mutu. Artinya, mampu menciptakan barang yang terbaik dan memberi pelayanan yang prima. Yang peduli sosial, artinya peduli kepada orang lain. Orang yang peduli akan mementingkan keselamatan konsumen. Pedagang yang peduli akan memperhatikan barang jualannya. Misalnya tidak akan menjual barang yang habis masa atau kadaluarsa. Yang berikut sikat hemat. Sikat hemat dalam ilmu ekonomi tidak berlaku hanya untuk diri sendiri, tetapi harus menjadi jiwa dan moral setiap orang. Yang berikut, menyadari lingkungan sumber kehidupan. Pengusaha yang menyadari lingkungan sebagai sumber kehidupan akan bersikap hati-hati, tidak mencemari lingkungan dan tidak merusak. Pengusaha yang merusak lingkungan hidup adalah pengusaha yang tidak bermoral. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembelajaran tentang mengenal permasalahan sosial. Pada kegiatan ini merupakan masalah penting karena tujuan pembelajaran IPS salah satunya adalah agar siswa mengenal permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Masalah sosial banyak sekali jenisnya sehingga perlu dipilih agar lebih bermakna bagi siswa. Masalah sosial di atas timbul dari berbagai sebab yang paling terkait. Masalah sosial timbul dari berbagai sebab yang saling terkait. Awalnya menganggap bahwa masalah sosial disebabkan oleh kemiskinan, namun ternyata pada masyarakat yang makmur sekalipun, masalah sosial juga dapat muncul seperti kenakalan remaja, penggunaan obat-obatan terlarang, kehidupan seks bebas, dan kehidupan hedonisme, atau memuja kesenangan hidup di dunia yang tidak peduli terhadap norma agama. Dengan demikian, masalah sosial terjadi di setiap masyarakat. Nah, apa yang disebut masalah sosial? Secara sederhana, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara
unsur-unsur dalam masyarakat atau kebudayaan yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Terhambatnya penemuan kebutuhan masyarakat hingga rusaknya ikatan sosial dan keluarga. Masalah sosial secara umum dibagi 4 kelompok, yaitu masalah sosial yang ditimbulkan oleh faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Faktor ekonomi yang dapat menimbulkan masalah sosial misalnya kemiskinan, pengangguran, dan kebudayaan. Kemiskinan merupakan untuk memberi wawasan tentang permasalahan sosial. Berikut akan dijelaskan serba sedikit tentang kemiskinan, pecahnya ikatan-ikatan keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, misalnya kependudukan, masalah lingkungan hidup, kehidupan politik yang tidak stabil, kejahatan dan konflik antara masyarakat yang memicu terjadinya kerusuhan dan peperangan. Yang pertama, masalah sosial yang bersifat resiproal atau timbal balik, antara rendahnya pendidikan, masalah kependudukan, lingkungan hidup, kejahatan, konflik sosial, dan berbagai masalah sosial lainnya. Semua disebabkan oleh faktor kemiskinan dan pada saat yang lain semua masalah sosial akan berakhir pada satu kata, yaitu kemiskinan. Yang kedua, pecahnya ikatan-ikatan keluarga merupakan masalah sosial yang paling nampak jika di masyarakat. Banyak kasus perceraian, keluarga yang tidak bahagia, dan lain-lain. Disorganisasi keluarga yang terjadi dari kalangan keluarga sederhana menengah sampai atas. Namun kebanyakan kasus perceraian terjadi pada keluarga yang kepala keluarganya gagal memenuhi kebutuhan primer. Yang ketiga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern menjadi masalah sosial jika terdapat kesalahpahaman dalam kehidupan keluarga. Generasi muda dalam wujud fisiknya merasa ingin bebas dari aturan orang tuanya, sedangkan jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ingin diperhatikan sebagai anak, membutuhkan kasih sayang, dan ingin mencurahkan kegalauan hatinya atau curhat. Yang keempat, masalah kependudukan biasanya disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang lebih cepat dari kesediaan lapangan pekerjaan, sarana prasarana sosial, penata sosial yang mengatur tingginya jumlah penduduk, dan lain-lain. Yang kelima, masalah lingkungan hidup adalah ekses dari keinginan untuk memproduksi berbagai barang dan jasa tanpa memperhatikan kapasitas, daya tampung, dan daya letting lingkungan hidup. Masalah lingkungan tidak hanya terjadi di perkotaan yang banyak limbah dan polusi. Di pedesaan juga terjadi masalah lingkungan seperti pencemaran tanah dan air oleh penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Yang keenam, kehidupan politik yang tidak stabil merupakan masalah sosial yang sangat kentara. Kehidupan politik yang tidak stabil banyak menimbulkan kerusuhan sosial, dan dari itu akan menimbulkan masalah sosial. Yang ketujuh, kejahatan adalah refleksi dari adanya masalah sosial. Tingginya ada angka kejahatan biasanya sering dengan merugikan masalah sosial. Penyebabnya macam-macam, misalnya karena kemiskinan, kurangnya stabilitas politik, dan penegakan hukum, kesenjangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin, dan lain-lain. Yang kedelapan, peperangan juga merupakan masalah sosial di mana dua negara saling berperang. Negara yang merasa paling berkuasa dengan sesuka hati merampas tanah negara lain, sehingga menimbulkan masalah sosial, yaitu kemiskinan, penderitaan, kebodohan, penindasan, dan lain-lain. Bagaimana cara menyampaikan materi tentang masalah sosial yang sangat rumit bagi anak usia sekolah dasar? Disarankan agar guru IPS menggunakan metode konstruktivistik dari wawasan yang sederhana merangka kepada masalah yang sangat kompleks. Sebagai contoh, anak usia sekolah dasar kelas 4 mungkin tahu tentang orang miskin, yaitu tentang kehidupan kesehariannya, apa yang dimakan, pakaiannya, kondisi rumahnya, dan lain-lain. Dimulai pertanyaan, mengapa mereka bisa miskin? Anak dapat menyebutkan penyebabnya,
yaitu karena mereka tidak memiliki uang. Tidak memiliki uang karena tidak bekerja atau pekerjaannya merupakan pekerjaan kasar, pedagang kecil, banyak keluarganya tidak memiliki lahan pertanian dan lain-lain. Untuk mengarahkan proses pembelajaran, guru harus memiliki pegangan bahwa mengkaji sosial bukan hanya menjawab apa, tetapi harus menjawab 5W tambah 1H, yaitu apa, what, di mana, where, kapan, when, mengapa, why, siapa, who, dan bagaimana, how. What untuk mengetahui apa yang terjadi, where untuk mengetahui di mana peristiwa itu terjadi, when untuk mengetahui kapan peristiwa itu terjadi, why untuk mengetahui mengapa peristiwa itu dapat terjadi, who untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa itu atau terlibat di dalamnya, dan how untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu seharusnya diselesaikan dengan baik. How to solve the problem. Cara ini akan melatih siswa untuk jeli dan lebih cermat dan menelaah tulisan atau wacana sehingga lebih efektif. Penggunaan metode inquiry 5W tambah 1H dapat dilakukan dengan secara bervariasi. Pada perencanaan, misalnya direncanakan skenario pembelajaran yang berisi langkah-langkah yang diambil, di antaranya yang pertama, menyusun atau membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan tentang kemampuan membaca pemahaman. Yang kedua, menyiapkan siswa secara berkelompok di ruang kelas dan diberi tugas untuk membaca clipping. Yang ketiga, menyediakan media atau alat peraga untuk membantu pemahaman membaca. Yang keempat, guru menjelaskan arti 5W tambah 1H dan selanjutnya guru menulis 5W tambah 1H di papan tulis. Yang berikut, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang masing-masing beranggota 7 orang. Yang berikut, masing-masing kelompok yang membagi anggotanya untuk membaca suatu tema tentang masalah sosial dan mencari jawaban dari 5W tambah 1H. Tugas membaca cerita, tema cerita di setiap kelompok berbeda. Yang berikut, kelompok diubah dan ditukar menjadi kelompok baru dan berdasarkan fokus pemahaman unsur 5W tambah 1H. Yang berikut, masing-masing anggota kelompok pada kelompok baru bercerita satu sama lainnya dari cerita yang telah dibaca. Terkait dengan metode inquiry, perlu dijelaskan sedikit bahwa inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry adalah berarti pertanyaan atau pemeriksaan. Penyelidikan. Inquiry dalam proses pembelajaran adalah untuk mencari tahu, memahami informasi. Gulo pada 2002 menyatakan strategi inquiry merupakan rangkaian kegiatan belajar yang mengerahkan kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki jawaban dari suatu permasalahan secara sistematis. Krisis logis, analis. Kegiatan dalam pembelajaran inquiry memiliki 3 ciri, yaitu keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, kegiatan terarah, logis, dan sistematis, dan mengembangkan sikap percaya diri siswa tentang apa yang ditentukan dalam proses inquiry. Inquiry learning atau belajar mencari dan menemukan sendiri, yaitu sistem belajar di mana guru menyajikan bahwa pelajaran tidak dalam bentuk konvensional atau transfer, tetapi peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya tentang penggunaan teknik pendekatan pemecahan masalah, atau dalam hal ini memecahkan masalah yang dipandu dengan 5W tambah 1H. Secara garis besar prosedurnya sebagai berikut, yaitu stimulation atau rangkaian masalah. Guru mengembangkan permasalahan atau sosial secara langsung melalui perantara media yang menggunakan data yang sifatnya problematik. Yang berikut, problem statement atau pernyataan atau perumusan masalah. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang direlevan sebagai mungkin atau brainstorming, kemudian diminta menemukan permasalahan yang amat mungkin dan dipecahkan. Permasalahan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang berikut, data collection atau pengumpulan data.
Siswa diberi kesempatan untuk mencari berbagai informasi yang dapat mendukung terhadap pemecaan pertanyaan masalah atau hipotesis melalui telah literatur, kunjungan objek atau wacana kepada sumber atau wawancara kepada sumber. Yang terakhir, data processing atau analisis data. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan analisis dari data dengan melakukan olahan atas hasil data-data yang diperoleh melalui langkah berikut, yaitu pengecekan data, pengklasifikasian data, pentabulasi data processing atau analisis data. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan analisis data dengan melakukan olahan atas hasil data-data yang diperoleh melalui langkah berikut, yaitu pengecekan data, pengklasifikasian data, pentabulasian data, dan penafsiran dengan memperkirakan tingkat kepercayaan tertentu atau secara statistik. Yang berikut verifikasi. Siswa diberi kesempatan untuk melakukan pengujian apakah pertanyaan masalah atau hipotesis setuju atau tidak. Yang berikut generalisasi. Siswa diberi kesempatan untuk dapat mengambil kesimpulan atau generalisasi atas hasil temuan dan verifikasi.